Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran ini di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan masuk kepada bagian terakhir dari materi budidaya tanaman pangan prakarya kewirausahaan kelas 10. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang perencanaan, proses produksi, ya lalu menentukan laba atau keuntungan, sampai ke pemasaran. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pada membahas hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Jadi, pada video kali ini kita akan coba membahas sedikit apa hasil akhir dari kita melakukan usaha budidaya tanaman pangan ini. Ya, baik, kita coba lanjut. Jadi, sedikit mengulang dari yang video-video sebelumnya. Oh ya, kalau kamu belum menonton video-video sebelumnya, bisa dicek di playlist prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Nanti saya cantumkan juga di kolom yang di kanan atas biasanya. Jadi persiapan wirausaha itu adalah hal yang penting. Untuk apa? Untuk dilakukan agar semua terencana dengan baik. Ya, karena kan ada yang bilang tuh, ya kalau kita gagal merencanakan, berarti kita sudah merencanakan sebuah kegagalan. Nah, setelah semua sudah disiapkan, jangan pernah ditunda untuk segera dimulai. Ya, jangan pernah nunda. Gitu. Salah satu hal yang menghambat kebanyakan orang untuk sukses adalah kita sering menunda sesuatu. Alasannya sih bilangnya kita kan lagi nyari timing yang tepat, Pak. Ya nggak gitu juga. Yang namanya sebuah peluang itu kita cari, bukan kita tunggu. Ya, jadi jangan biasakan untuk menunda melakukan sesuatu yang memang kita sudah yakini kebenarannya. Seperti itu. Lalu hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Ya, sekarang kita suka salah tuh. Kita dibilang itu motivator ngomongnya enak karena mereka udah melakukan banyak hal gitu segala macam. Padahal untuk melakukan sebuah hal besar itu dimulai hal yang kecil. Nggak percaya gini, orang atau misalnya kita ambil contoh para pengusaha itu, apakah mereka langsung kaya atau kayak siapa ya? Misalnya contohnya almarhum Bapak Sadino deh, atau misalnya yang punya BCA dan Jarum, ya kita sebut merek aja Pak Hartono itu, yang atlet bridge juga. Apakah dia tiba-tiba sekali jualan langsung berhasil? Ya enggak. Gitu. Dia dimulai dari hal yang kecil dulu. Dia mungkin mencari resep yang pas atau segala macam gitu kan. Termasuk kamu yang menonton video ini, cara paling dasar untuk memulai adalah atau cara paling dasar untuk mendapatkan hal yang besar adalah dari hal yang kecil. Mulai dulu, bangun dulu, jangan dikit-dikit langsung rebahan. Gitu. Terus habis rebahan, ngelihat Instagram, terus merasa tersindir sama kesuksesan orang, ya berarti dia memang sudah bisa mengejar, dia sudah melakukan hal-hal kecil yang mungkin kita tidak tahu, seperti itu. Nah, seorang wirausahawan itu sendiri harus bisa menjadi seorang yang menangkap peluang dengan cepat. Bahkan seorang rongsokan pun bisa dirubah menjadi sebongkah emas. Jadi dulu saya pernah dengar atau baca, nonton beritanya gitu kan, di Depok itu ada orang yang kayak gini, dibilang dia ngumpulin rongsokan, terus dia berikan namanya tokonya apa, Mall Rongsok atau mau apa gitu, karena memang dia bisa membetulkan seluruh barang, semua barang dari sampah-sampah yang mungkin orang buang terus orang pikir ini nggak bakal berguna gitu kan, terus akhirnya dia perbaiki, dia servis segala macam, dia jual lagi dengan harga yang mahal. Nah itu kan seorang wirausahawan tuh kayak gitu. Dia bisa menangkap, dia bisa melihat sebuah peluang dengan cepat untuk kemudian dijadikan kebermanfaatan bagi dia. Nah, apakah kita atau kamu yang menonton video ini adalah salah satu di antaranya? Hanya kamu sendiri yang bisa menjawab. Ya. Hal yang terakhir, seorang karyawan itu membangun karirnya dari nol sampai puncak karir. Tapi nggak ada yang namanya karyawan itu mewariskan posisi tersebut pada keluarganya. Kecuali mungkin udah direktur, punya perusahaan, itu beda kasus ya. Tapi kita ngomongin karyawan biasa. Ya, walaupun mungkin aja dibilang, ya Pak, nanti kan dia bisa jadi orang dalam bagi keluarganya. Itu kondisi lain. Ya, harapan saya adalah saat kamu yang menonton video ini, anak-anak SMA gitu kan, kelas 10, kelas 10,
memegang posisi penting nantinya, hal-hal kayak gitu tuh udah nggak ada gitu loh. Jangan sampai kita mewajarkan hal yang salah. Nah, namun bagi seorang usahawan, wirausaha, walaupun misalnya kita cuma punya warung kelontong, warung-warung kecil, itu bisa jadi warisan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita kelak. Seperti itu. Dan pilihan berwirausaha adalah salah satu pilihan yang cerdas. Kenapa? Karena saat kita bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi tertentu gitu kan ya, kita sedang berusaha membantu pemiliknya untuk membangun istana bagi dia. Tapi istana itu bukan punya kita. Istana itu bukan hak kita. Tapi kalau kita memutuskan berwirausaha, walaupun dengan berbagai macam resikonya, berarti kita sudah membangun istana milik kita sendiri. Seperti itu. Oke, sekian untuk video prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 1. Ya, semester 1 yaitu budidaya tanaman pangan. Nanti di semester selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan materi prakarya dan kewirausahaan. Bagian apa yang akan dibahas? Lihat dulu nanti ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian, bagi kamu yang menonton, bagi saya yang menjelaskan ya. Maaf jika memang terdapat salah kata yang tidak disengaja, baik dari video pertama, kedua, dan sampai sekarang. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel Explore Biologi karena akan ada banyak video bermanfaat yang lain. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.